Kurang dari sebulan pemilihan presiden dan pemilu legislatif digelar. Para pimpinan partai mulai turun gunung, memimpin kampanye akbar yang dimulai 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berjoget bersama vokalis grup band Slank, Kakah, saat kampanye akbar untuk pemenangan Ganjar Mahfud di lapangan Tegalega, Bandung, Jawa Barat. Menang! 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 Berapa kali? Ingat apa enggak? Nanti pulang ke rumah udah enggak ingat. Nah, kita berdoa dan berjuang. Putarannya 1 kali aja. Bisa apa enggak 1 kali? Benar nih. Saya telah tekad siap mati untuk rakyat Indonesia. Capres nomor urut 2 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mulai kampanye akbar di Majalengka, Jawa Barat. Prabowo bertekad mengabdikan sisa hidupnya untuk rakyat Indonesia. Dengan segala kebaikan yang diberikan, saya juga diberi rezeki, saya diberi kebaikan. Karena itu saya bertekad sisa hidup saya untuk rakyat Indonesia. Dari saat saya masih remaja, saya sudah sumpah memberi segalanya untuk rakyat saya, untuk rakyat Indonesia. Inilah sosok inspiratif kita yang biasanya kita lihat. Sementara itu Surya Paloh, pimpinan tertinggi Partai Nasdem yang mengusung Anies Mohaimin, mulai kampanye di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Surya Paloh menekankan agar pemilu dapat berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Artinya bagaimanapun kita menempatkan kepentingan stabilitas nasional kita. Tapi secara hal-hal lain, Pak Surya Paloh, walaupun kita memang ada hati panas, saya harapkan supaya kepala tetap dingin ya. Pak Surya Paloh. KPU memberikan kesempatan yang sama untuk parpol dan capres-cawapres untuk berkampanye. Khusus kampanye akbar, peserta pemilu bisa melaksanakannya di lapangan, stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, petinggi partai politik ini sudah turun gunung saat masa kampanye akbar Pilpres dan juga Pileg 2024. Lalu apa strategi mereka untuk kemudian mendongkrak suara dan memenangkan paslon yang diusung? Kita bahas bersama dengan juru bicara Timnas Anies Mohaimin, sudah ada Pak Muhammad Saidido. Assalamualaikum, Pak Saidido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Pak Dido? Alhamdulillah, baik. Kemudian juga ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, sudah ada Bung Andre Rosiade. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Andre. Salam Mbak Disti, selamat pagi. Pagi. Bang Sedido, Oke. Pak Sunardi, Pak Kar. Ya, dan juga ada juga Pak Karania Dharma Saputra, Deputi Kanal Media TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Karania. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Andre, Pak Said itu, Pak Prof Aldi. Oke, yang terakhir juga ada Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Andalas, sudah ada Pak Profesor Asrinaldi. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof Al. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, ini kita bahas yang lagi pada turun gunung nih di kampanye akbar, baik itu Pilpres dan juga Pileg 2024. Saya melihat tadi di tayangan sudah ada Pak Surya Paloh begitu ya Pak Dido. Nah, selain Pak Surya Paloh, nanti bagi tugasnya nanti kalau tidak salah juga ada Pak JK ya, yang kemudian juga turun gunung. Ini bagi tugasnya akan seperti apa, Pak Dido? Saya pikir tidak ada pembagian tugas yang terlalu ketat di 01 karena bukan kebetulan karena memang calon presiden dan calon wakil presidennya adalah tokoh yang disenangi banyak pihak dan banyak kalangan dari semua lapisan, sehingga sebenarnya tokoh yang turun adalah hanya memberikan
dukungan keras, meyakinkan rakyat bahwa calon presiden 01, calon presiden dan wakil presiden 01 adalah dua tokoh yang mendapatkan dukungan kuat dari tokoh-tokoh nasional yang diharapkan meyakinkan seluruh lapisan masyarakat bahwa apa yang dikatakan, apa yang dikampanyekan oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selama ini adalah benar dan insya Allah akan diwujudkan dan akan didukung oleh tokoh nasional apabila kedua pasangan tersebut, pasangan 01 tersebut memenangkan Pilpres 2024. Jadi saya pikir hanya itu, tidak ada jelas ininya. Yang jelas saya yakin bahwa Pak JK akan konsentrasi di level atas dan mungkin Indonesia Timur, kemudian mungkin Pak Surya Paloh akan bergerak di kantong-kantong suara Nasdem dan kantong-kantong suara lainnya. Jadi saya pikir itu yang terjadi dan kemungkinan juga akan muncul tokoh-tokoh lain yang akan membantu, akan mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi saya kemungkinan akan muncul tokoh lain untuk daerah-daerah tertentu. Dan di Timnas 01 bahwa memang semua Timnas kita harapkan berada di daerah untuk masing-masing daerah, bukan hanya di tingkat provinsi tapi sampai ke desa-desa. Mereka harus turun untuk meyakinkan rakyat bahwa pilihan terbaik bangsa ke depan adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Saya pikir itu. Jadi tokohnya adalah ada tokoh nasional, ada tokoh lokal, semua akan turun. Oke, kalau tadi saya mendengar Pak Surya Paloh dan juga Pak JK, kalau Pak JK ini kayak lebih ke Indonesia Timur, kemudian Pak Surya Paloh ini di kantong-kantong suara Nasdem. Nah, tokoh lainnya kira-kira siapa lagi nih dari 01? Kita sedang menyusun jadwalnya dan menunggu siapa yang akan diturunkan. Tapi yang pasti semua tokoh-tokoh yang ada di Timnas itu sudah kita minta berada di daerah. Jadi bukan berada di samping Pak Anies, tapi berada di daerah masing-masing untuk menemui rakyat. Oke, kalau Bung Andre sendiri bagaimana? Kalau di 02 kan tampaknya lebih banyak begitu ya, ada Pak SBY, kemudian ada Pak Prabowo, ada Bu Khofifa. Ini seperti apa nanti pembagiannya? Jadi begini ya, Disti. Kalau kami memang dari awal TKN Prabowo Gibran sudah meminta seluruh tokoh yang ada itu untuk bekerja keras di lapangan. Contoh, saya memberikan contoh kepada diri saya saja ya, Adisti. Saya sebagai juru bicara TKN, wakil direktur juru debat, tapi juga ditugaskan sebagai ketua tim kampanye daerah Sumatera Barat. Nah, kita tahu sejak bulan Oktober 2023, timnya Bang Said Didu ini, tim Anies ini sudah mengklaim Sumatera Barat itu adalah kandangnya Anies. Bahkan berani menyebutkan angka 80% kemenangan Anies di Sumatera Barat. Nah, apa yang kami lakukan? Ya, kami bekerja keras di lapangan, bertemu dengan rakyat. Ya, seperti saya, ketua tim kampanye daerah Sumatera Barat itu Senin sampai Jumat malam. Saya selalu posisinya dalam 3-4 bulan terakhir di Sumatera Barat. Ya, kalau diundang Kompas kan banyakan saya Zoom gitu. Jarang sekali saya offline di studio kan. Karena memang saya berkeliling dari kampung ke kampung di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah itu hasilnya ada. Hari ini LSI, Lembaga Survei Indonesia, mengeluarkan rilis pagi ini menyatakan ternyata klaimnya pasangan Amin yang menang 80% di Sumbar itu ternyata hoax. Di mana Prabowo Gibran dinyatakan unggul hari ini di Sumatera Barat oleh LSI dengan angka 49,8%, sedangkan pasangan Anies itu hanya 42,1% dan pasangan Mas Ganjar itu hanya 4% sekian. Ini menunjukkan apa? Bahwa kerja-kerja di lapangan itu sudah dilakukan oleh tim kampanye Prabowo di seluruh Indonesia. Nah, saya memberikan contoh Sumatera Barat. Nah, soal tokoh-tokoh, kita punya banyak tokoh. Selain Pak SBY dan Pak Prabowo tentunya. Kita banyak tokoh, hampir seluruh ketua umum partai, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh nasional yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran.
itu dalam berapa bulan ini sudah berkeliling secara rutin di seluruh wilayah Indonesia. Seperti itu Adisti. Sehingga kita lihat ya dari bulan Oktober Pak Prabowo itu terus naik, tumbuh, bahkan di Januari ini ya hampir semua lembaga survei yang kredibel ya seperti Indikator maupun LSI sudah menunjukkan bahwa angka Pak Prabowo sudah mendekati angka 50%. Ya. Ini menunjukkan apa? Kerja-kerja di lapangan yang dilakukan tim kampanye Prabowo dan Gibran itu sangat efektif menyasar dengan langsung bertemu dengan rakyat. Termasuk banyak bertemu dengan rakyat, bukan banyak omon-omon drama Korea terzolimi, seperti itu. Oke, termasuk juga yang sebelumnya Pak Prabowo sudah mulai kampanye akbar juga di Majalengka. Ini kan kalau kita tarik ke belakang, ini kan wilayah Majalengka ini pernah jadi konstituennya ex dari politisi PD Perjuangan, Bung Ara. Apakah emang betul untuk tujuannya menggait suara dari masanya Bung Ara yang sudah bergabung ke Anda? Itu namanya daerah SMS kalau di Jawa Barat namanya. Iya, Subang, SMS Majalengka, itu, ya, Sumedang. Partai Gerindra di luar Bang Ara punya basis di situ. Partai Gerindra itu partai pemenang di Jawa Barat. Pak Prabowo unggul telak dulu di daerah SMS itu, Adisti. Tentu Pak Prabowo akan terus berkeliling di seluruh Indonesia. Tapi ini kan ada keterbatasan waktu ya, Adisti ya. Kampanye akbar itu waktunya terbatas. Lebih sempit. Lebih sempit. Tentu ada pembagian waktu dan tentu ada pembagian prioritas. Jadi Pak Prabowo akan mengupayakan semaksimal mungkin dengan waktu yang ada, tentu diatur jadwalnya oleh tim ya, untuk berkeliling seluruh daerah di Indonesia. Seperti saya saat ini, saya masih menunggu jadwal resmi kapan Pak Prabowo datang ke Sumatera Barat. Nah, sambil menunggu jadwal resmi Pak Prabowo memberikan jadwal kepada kami di Sumatera Barat, apa yang kami lakukan? Selain kami berkeliling secara rutin, seperti saya ditugaskan sehari itu bertemu 8 titik masyarakat. Jadi satu titik itu minimal 200 orang. Saya bisa bertemu sehari dengan masyarakat itu 2.000 orang. Itu baru Andre Rosiade personal ya. Nah di luar itu kami mengadakan kampanye akbar setiap hari di seluruh kota kabupaten. Dan alhamdulillah sudah berjalan 2 hari yang lalu kita di Lubuk Basung, Kabupaten Agam dihadiri belasan ribu orang. Ya. Tadi malam kita adakan di Pasaman Barat, itu alhamdulillah belasan ribu orang. Ini tingkat kota kabupaten saja, tidak ada tokoh nasional, hanya dihadiri oleh caleg-caleg kami, gitu kan. Nah besok malam ini insya Allah di Pasaman. Jadi itu akan kita lakukan di 19 kota kabupaten sambil menunggu jadwal resmi Pak Prabowo. Dia menunjukkan apa? Masyarakat meskipun tokoh nasionalnya, lalu bintang filmnya Prabowo atau Mas Gibran belum datang, tapi kampanye akbar tetap berlangsung. Baik. Kita laksanakan. Alhamdulillah 15.000, 20.000 orang yang hadir. Seperti itu. Ini menunjukkan dukungan masyarakat real, bukan omon-omon itu. Baik Bung Andre. Pak Kara, kalau dari Paslon 03 sendiri, tokohnya kemudian yang sudah kita lihat Bu Mega ini sudah turun gunung begitu ya. Baru kemarin selamat ulang tahun juga untuk Bu Mega yang ke-77. Nah, apakah terus akan hadir di kampanye akbar, Pak Kara? Ya, terima kasih Mbak Disti. Pertama begini, saya kira di pasangan Ganjar Mahfud, kami sebetulnya sudah merencanakan semua pergerakan dari kedua pasangan kami ini sudah sejak 28 November. Jadi sampai sekarang sudah bergerak ke hampir 200 titik. Jadi mekanisme pergerakan dirancang berdasarkan kekuatan masing-masing daerah dan basis berdasarkan dari kedua paslon ini. Lalu kemudian peranan Bu Mega, ketua partai dan tokoh-tokoh lain itu sebetulnya merupakan pelengkap dan pendukung gitu ya. Nah, tetapi yang ingin kami garis bawahi sebetulnya lebih dari tokoh-tokoh di level nasional. Untuk pasangan Ganjar Mahfud justru yang terpenting adalah juga menampung aspirasi dari bawah, dari lokal. Karena itu mungkin yang menjadi pembeda gitu bisa dilihat kalau di kampanye-kampanye di Ganjar Mahfud, kami justru berusaha menampilkan aspirasi dari bawah. Karena itu banyak sekali video-video maupun aspirasi dari yang disuarakan adalah bukan hanya dari atas tetapi justru dari kalangan
rakyat dari yang paling bawah. Nah itulah karena itu kami mengambil tema untuk kampanye Akbar ini. Temanya sama, mulai dari tanggal 21 Januari sampai 10 Februari nanti, dengan tema hajatan rakyat, yaitu harapan jutaan rakyat. Nah itu yang pertama, Mbak Disti. Lalu kemudian yang kedua, sebetulnya perlu dicatat mungkin dunia politik saya kira sekarang semakin modern. 10-15 tahun yang lalu alat ukur utama memang survei ya. Tetapi sekarang saya kira berkembang metode lain yang seiring dengan penetrasi teknologi digital begitu dalam, penetrasi medsos begitu dalam. Sekarang kalau dari data kami hampir 180 juta dari masyarakat Indonesia sudah terpapar bukan hanya satu platform tapi berbagai platform, apalagi platform messenger. Media sosial. Nah dari situ kita bisa lihat bahwa kita tidak hanya bisa melihat dari survei, tetapi dari metode yang berbasiskan teknologi digital sebagai alternatif untuk melihat efektivitas dari kampanye. Nah, karena itu kami melihat bahwa berdasarkan metode alternatif ini, kami melihat dari pergerakan Mas Ganjar yang begitu masif ke bawah, apalagi didukung dengan kemarin seperti Bu Mega di Bandung. Saya kira kita melihat ada sebuah gambaran di lapangan yang kelihatannya agak berbeda dengan berbagai hasil survei konvensional yang selalu tertinggal 5 minggu dari apa yang terjadi di lapangan. Jadi menurut Anda dengan turunnya Bu Mega ini sangat berpengaruh begitu ya Pak Kara ya? Sedikit banyaknya pasti berpengaruh. Nah Pak Kara, yang kemudian juga menjadi hangat baru sekali diperbincangkan adalah soal pernyataan Pak Mahfud semalam ini, rencana akan mundur dari kabinet Pak Presiden Joko Widodo begitu sebagai Menko Polhukam, tapi menunggu momentum. Apakah kemudian kampanye di waktu yang sempit ini kemudian menjadi satu alasan dari Pak Mahfud ini supaya all out, kemudian harus mundur dari kabinet? Ada pengaruhnya? Itu salah satunya, tetapi sebetulnya alasan utamanya saya kira ini adalah sebuah kegelisahan moral ya. Saya kira sebuah, mungkin kalau boleh dikatakan sebuah protes dan kritik moral. Prof. Mahfud saya kira ini kemarin sudah disampaikan, keputusan mundur ini sebetulnya sudah firm, tinggal menunggu waktu yang tepat karena tentu tidak bisa langsung mundur begitu saja karena posisi beliau sebagai Menko Polhukam. Tetapi yang ingin disampaikan, Prof. Mahfud selama ini berusaha dan sudah bersepakat dengan Mas Ganjar bahwa meskipun beliau tetap masih menjadi seorang pejabat publik sebagai Menko Polhukam, tetapi beliau betul-betul ingin menghindari adanya konflik kepentingan. Sehingga dari sisi kami itu selalu dengan sebenar-benarnya selalu berusaha dihindarkan adanya penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Nah, apalagi yang dihindari seperti yang kita lihat sekarang, kita sangat prihatin bagaimana seperti misalnya bansos yang betul-betul berasal dari anggaran negara, itu dipolitisasi dan dipersonifikasi. Seolah-olah kalau tidak memilih paslon tertentu, tidak mendapatkan bansos. Bansos adalah milik person tertentu. Nah, ini yang saya kira sangat menjadi latar belakang dari Prof. Mahfud gitu. Karena itu Prof. Mahfud semacam memberikan pesan moral, kritik moral, protes moral gitu bahwa ayolah kita kembalikan ya kan bahwa ini jangan terlalu jauh. Saya kira ada banyak hal sudah terlalu jauh, sudah sangat melampaui batas di mana fasilitas negara disalahgunakan. Bansos yang sebetulnya berasal dari negara, berasal dari uang rakyat, berasal dari pajak kita semua itu diklaim untuk keperluan paslon tertentu. Nah, ini saya kira satu hal yang sangat tidak benar, melampaui batas, dan karena itu saya kira harus sama-sama kita protes, dan itu yang ingin disuarakan, ingin digelorakan oleh Prof. Mahfud bahwa hal yang sangat tidak benar dan melampaui batas ini harus kita kembalikan ke realnya, minimal oleh mereka yang masih memiliki hati nurani, agar negara ini tidak terus diselewengkan begitu, sebagaimana yang terus dipertontonkan selama kampanye pemilu ini. Demikian Mbak Disti. Anda sepakat Pak Didu soal ini? Saya kebetulan kami mengalami banyak sekali hal di lapangan, termasuk yang itu tadi adalah serangan lembut
serangan yang keras, lebih banyak yang kami alami, izin kadang-kadang langsung dicabut. Nah, sehingga kami dari tim 01 sebenarnya ini sebagian besar timnya ini memang ada di lapangan. Saya sebagai contoh, saya kemarin 2 hari lalu mutar di Sulawesi Selatan tuh 300 km dalam 1 hari untuk memberikan dorongan ke bawah, dan saya menemukan betul bahwa tekanan terhadap orang yang berbeda pilihan dengan penguasa sekarang itu tinggi sekali. Contohnya? Sehingga kami sekarang memiliki namanya strategi 110. 110 maksudnya apabila ada satu orang dari pendukung 01 yang ditekan atau diintervensi oleh penguasa lewat Babinsa, lewat Babin Kantipmas, lewat lurah, maka kami minta 10 orang mendatangi dan memprotes terhadap tekanan tersebut. Karena kalau tidak dilawan, ini menjadi demokrasi akan rusak dan akan mematikan semua aspirasi rakyat karena tekanan semakin tinggi dan itu semakin hari semakin terbuka, sehingga saya hanya mengingatkan kepada penguasa kurangi tekanan karena kami yakin akan muncul perlawanan rakyat. Mungkin teman kami di 03 juga menghadapi hal yang sama, sehingga menurut kami bahwa ini perlu kebersamaan menyelamatkan demokrasi. Dan di tim 01 itu memang sebagian besar militansinya itu ada di relawan dan partai politik bersama turun ke bawah untuk intinya bahwa demokrasi harus selamatkan sehingga rakyat betul-betul berdaulat. Betul-betul berdaulat itu tujuannya, sehingga memang butuh perubahan. Itu tema yang kami sedang bawa dan kami juga sedang menyiapkan bahwa karena ada pihak yang sudah sangat bernafsu satu putaran, maka kami harus mengantisipasi jangan sampai ada pemaksaan satu putaran tersebut. Tapi itu kita juga sudah antisipasi dengan insya Allah akan menyiapkan betul-betul pasukan pasukan yang harus berteriak apabila terjadi kecurangan, mulai TPS, kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Itu kami harus siapkan karena kami sekarang 01 berpendapat bahwa sekarang kita tidak ada tempat mengadu kecuali adalah tangan sendiri menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Itu, Mbak. Oke, itu tadi yang kemudian diutarakan oleh Pak Dido. Kalau Bung Andre sendiri, kalau Pak Mahfud ini kan sudah menyatakan betul akan mundur begitu dari kabinet Presiden Joko Widodo supaya jangan sampai ada konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara. Nah, kalau di Paslon 02 kan kita tahu kemudian Mas Gibran masih menjabat sebagai wali kota Solo begitu. Apakah kemudian akan mengikuti jejak Pak Mahfud juga supaya bisa lebih all out gitulah dan lebih fokus begitu dalam kampanye? Jadi gini Adisti, kami itu fokus sekarang bekerja bagaimana bertemu dengan masyarakat. Dan kami sepakat bahwa kita tidak boleh menggunakan instrumen negara atau alat negara untuk memenangkan kontestasi. Makanya kemarin di Sumatera Barat di Kabupaten 50 kota kami menemukan misalnya ya bagaimana diduga caleg PDI Perjuangan menggunakan fasilitas pendamping PKH ya yang notabene Menteri Sosialnya Bu Risma dari PDI Perjuangan. Ini kita laporkan ke Bawaslu. Ya. Jadi kalau kita tidak banyak drama Korea, kita temukan data-data ini, kita laporkan ke Bawaslu. Memang sudah ada salurannya ke Bawaslu begitu ya. Nah kalau Bung Andre, pertanyaan... Dugaan caleg PDI Perjuangan menggunakan fasilitas pendamping PKH, di mana Menteri Sosialnya dari PDI Perjuangan. Nah begini saran saya kepada pasangan 01 dan 03, kalau menemukan adanya kecurangan-kecurangan, lebih baik kita salurkan ke Bawaslu daripada kita mendramatisasi dongeng kecurangan, tapi kita tidak bisa menunjukkan data-data kecurangan. Misalnya ini kan ditemukan ternyata yang di Taiwan kemarin surat suara yang terkirim itu ternyata sudah dicopot dengan pasangan 03 Ganjar Mahfud. Ini kan harus ditelusuri oleh KPU. Kenapa bisa seperti itu? Nah, seperti juga saran saya kepada Bang Sedidu,
kecurangan-kecurangan ini harus ditunjukkan, disampaikan kepada publik, bukan kita membangun narasi-narasi. Jangan sampai kita memaksakan kehendak, contoh ya, kayak kemarin, fasilitas TNI dipaksakan dipakai, padahal TNI ini harus bersikap secara netral. Lalu kita sepakat itu, kalau TNI, Polri, dan ASN itu memang harus netral, Bung Andre. Ya, tapi juga mungkin Korea. gini, Bang Andre. Gantian dong, saya belum selesai bicara, kita gantian. Tadi bapak-bapak bicara, saya kan nggak nyela. Oke, silakan. Belum menang saja nggak bisa berdemokrasi. Kita nyela karena Anda menyebut nama kita. Nah, jadi nanti tinggal ditanggapi. Jadi maksud saya, kita sepakat, 3 pasang ini sepakat untuk kita jangan ada kecurangan. Jangan ada penggunaan fasilitas negara. Jangan ada penggunaan instrumen negara. Betul. Dan kalaupun ditemukan itu harus ada buktinya dan juga harus ada salurannya di Bawaslu. Nanti kita akan baik, jangan kita drama Korea, omong-omong membangun opini sesat. Seakan-akan yang Anda lakukan sekarang ada kecurangan. Bung Andre, Pak Didu, maaf saya harus kembali potong karena memang kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan lanjutkan nanti dialognya. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih bersama dengan Prof. Al dari Universitas Andalas, kemudian juga ada Bung Andre Rosiade, kemudian juga ada Pak Kara dan juga Pak Said Didu. Saya melanjutkan singkat saja, Bung Andre. Nah, tadi kan Prof. Mahfud ini sudah bilang katanya mundur supaya tidak ada konflik kepentingan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Tidak mau ikut jejaknya Prof. Mahfud. Ini Pak Prabowo sama Mas Gibran. Sebentar Adisti, mohon maaf. Saya kan di lapangan ya. Sampai tengah malam, dari pagi sampai tengah malam. Nah, saya bertanya, apakah betul Pak Prof. Mahfud sudah mundur atau belum? Saya dengar rumors. Sudah ada nggak pernyataan resmi Pak Mahfud? Sudah semalam dan ini akan dikomunikasikan betul kalau tidak salah ya Pak Kara? Nah, saya pengen tahu dulu karena saya baca dinyatakan secara resmi di depan salah satu program yang memang merupakan program Prof. Mahfud ini saya sedang bersama beliau di Semarang. Terus secara tegas beliau menyatakan bahwa memang beliau sudah pasti mundur. Nah, tinggal kan tentu mundurnya itu harus melalui mekanisme tertentu. Kan tidak bisa langsung malam itu juga mundur, tapi beliau pasti mundur karena itu tadi melihat seperti yang tadi ini menanggapi Bang Andre bahwa ini bukan cuma omon-omon ini Bang Andre, kan kemarin aja Kementerian Pertahanan untuk colongan tiba-tiba ngepost loh, kok ngepostnya di medsosnya Kementerian Pertahanan ada hashtag gitu loh Bang Andre, jadi ini bukan omon-omon gitu. Nah, karena itu kami berharap ayolah Pak Prabowo, Pak Gibran gitu kan, kalau memang komitmennya sama nih. Jangan menggunakan instrumen negara, jangan mempolitisasi bansos, jangan mengklaim bansos yang merupakan uang negara untuk keperluan Prabowo Gibran gitu kan, kan nggak boleh. Tadi kan Bang Andre saya kira kita semua sepakat. Nah, karena saya sepakat. Ya, silakan Bung Andre. Kan Bang Andre sepakat ini. Nah, karena itu silakan, saya kira teladan dari Prof. Mahfud ini sebaiknya juga diikuti oleh Pak Prabowo, Pak Gibran kan gitu, sehingga saya kira kita semua bisa semakin yakin bahwa pemilu ini bisa berlangsung jujur dan adil. Dan tidak cuma omon-omon tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan fasilitas negara. Bung Andre, silakan singkat saja. Mau mengikuti jejaknya atau enggak, Prof. Mahfud? Terus terang kan saya belum membaca resmi ya pernyataan Prof. Mahfud. Kalau mengundurkan diri itu kan biasanya bikin pernyataan lalu langsung berkirim surat ke istana. Sampai sekarang kan kita belum melihat langkah resmi Pak Mahfud ya. Berarti belum mau mengikuti jejak ya? Itu kan kita lihat realitanya dulu ya. Nah, soal apakah Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mundur, tentu sekali lagi saya tegaskan, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak melanggar satupun aturan konstitusi kita. Ya, karena memang sudah diatur. Sudah diatur oleh konstitusi kita. Dan kedua, ya selain tidak melanggar konstitusi kita, yang kedua, kami berkomitmen, ya, kami tidak ingin menggunakan fasilitas negara, ya, untuk memenangkan kontestasi. Nah, untuk itu, kalau memang ada pelanggaran, silahkan laporkan
tim kami kepada baik Bung Andre. Bawaslu, Oke. gitu loh. Oke, baik Bung Andre. Kita juga kasih kesempatan Prof. Ya, ini bagaimana soal kampanye akbar? Ini kan sempit sekali ya waktunya. Tinggal bisa dikatakan tinggal beberapa pekan lagi begitu. Nah, seberapa pengaruhkah kemudian sosok tokoh ini di masing-masing kubu ini bisa mendongkrak suara, termasuk juga kemudian yang dilakukan oleh Prof. Mahfud semalam yang sudah menyatakan memang akan menunggu momentum untuk mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo. Seberapa besar pengaruhnya terhadap elektoral? Ya, yang pertama terkait dengan kampanye akbar ini kan melibatkan massa yang banyak ya, Mbak Adisti ya. Nah, persoalannya adalah bahwa yang datang ke kampanye akbar ini bisa kita petakan juga gitu. Pertama adalah orang yang bisa dimobilisasi dan itu perlu logistik yang banyak itu menghadirkan ya, dengan melihat konstruksi cara pikir masyarakat Indonesia yang sebenarnya tidak semuanya juga tertarik dan paham dengan politik yang bicara yang konsep yang tinggi itu ya. Jadi mereka datang itu karena dimobilisasi, itu yang pertama. Nah yang kedua, memang kalau dilihat apakah ini signifikan mempengaruhi pilihan masyarakat, menurut saya ini juga sangat bergantung pada kategori pemilihnya gitu. Jadi memang ada yang masih swing voter, tinggal untuk meyakinkan diri mereka untuk bisa menentukan siapa calon yang dipilih dalam pemilu 2024 mendatang. Nah persoalannya adalah yang swing voter ini kan perlu keyakinan diri ini. Kecenderungan orang itu melihat atau memilih kepada yang menang, pasti seperti itu gitu. Jadi kalau masanya banyak, mereka meyakini bahwa oh ini sepertinya mendapat dukungan itu. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu ya, tapi kan ada persepsi orang mengatakan oh kalau seperti ini yang saya pilih. Nah jadi memang itu juga mempengaruhi, tapi tidak signifikan karena sudah banyak. Tadi dari data Bung Andre tadi mengatakan tinggal 3-5% yang belum memutuskan gitu. Nah swing voter ini kan termasuk dalam konteks yang sudah memutuskan tapi bisa berpindah. Nah, saya nggak tahu berapa angka persentasenya, itu Bung Andre lebih tahu itu. Nah, kalau seandainya swing voter ini tidak bisa diyakinkan, dia bisa berpindah. Nah, yang kedua, barangkali undecided voter. Nah, undecided voter ini kan mau meyakinkan dirinya. Ya mungkin seminggu menjelang pemilu nanti baru diyakinkan. Pertama dilihat dalam konteks kemampuan dan kapasitas calon presiden. Yang kedua, apakah benar dia mendapat dukungan yang banyak. Jadi saya pikir tidak terlalu signifikan juga kampanye akbar ini gitu. Malah justru memerlukan logistik yang banyak, mesin politik yang memang harus diturunkan karena membawa massa yang saya pikir tidak sedikit gitu. Orang datang itu kan tidak dalam sukarela. Kita lihat kesukarelaan politik kita juga rendah gitu. Jadi perlu ada hadiah, perlu ada janji, perlu ada cenderamata, perlu ada uang. Ini juga gambaran dalam konteks politik kita hari ini gitu. Nah yang kedua mengenai apakah mundurnya Prof. Mahfud juga menggambarkan tentang politik kita yang memang baik ya. Nah, saya pikir memang yang paling susah dijaga itu adalah konflik kepentingan seperti Mas Kara sampaikan tadi ya. Konflik of interest itu juga bagian yang perlu dijadikan perhatian gitu. Nah, ketika pejabat-pejabat yang memang maju dalam pemilu ini memiliki jabatan, ya susah untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa tidak menggunakan akses dia kepada kekuasaan, tidak menggunakan kendali dia kepada kekuasaan, itu susah sekali membatasinya gitu, walaupun dikatakan cuti. Nah, jadi idealnya memang harus mundur dalam konteks pemilu kita. Nah, cuma kan persoalannya karena memang tidak ada aturannya, jadi semua berkilah bahwa ini tidak ada aturannya. Benar. Ya, tapi idealnya menurut Anda, Prof. Al harusnya mundur begitu ya, supaya tidak ada konflik kepentingan. Ya, kalau masalah kekosongan, kalau mundur kan bisa digantikan. Karena banyak rakyat Indonesia yang juga punya kemampuan. Nah, cuma karena aturan seperti Bung Andre sampaikan, ya juga memang harus kita pegang. Karena negara demokrasi kan negara yang sudah aturan. Karena memang aturannya memang sudah memperbolehkan begitu ya. Ya, memperbolehkan dengan cuti. Nah, ketika cuti itulah yang kita sulit untuk membedakan apakah ini memang menggunakan fasilitas negara atau tidak, atau menggunakan kekuasaannya untuk memobilisasi atau tidak. Ini sulit untuk kita identifikasi, Mbak Adisti. Untuk langkah yang dilakukan oleh Prof. Mahfud ini, apakah kemudian cukup berpengaruhkah untuk kemudian mendongkrak atau merubah elektoral dari paslon 03 ini? Ini kan himbauan moral sebenarnya. Pak Mahfud ini kan berusaha untuk menunjukkan bahwa
beliau memperhatikan aspirasi masyarakat, kegelisahan masyarakat, sehingga ketika dia mundur itu akan mendatangkan simpati. Itu satu hal yang perlu kita pahami secara psikologis ya. Nah, cuma kan dalam 2-3 minggu saya pikir juga kerugian juga Prof Mahfud, karena memang kalau mau mundur dari awal dan semuanya mestinya harus mundur gitu. Tapi kalau sekarang mundur itu kan jadi persoalan juga bagi pasangan 03 ini karena waktunya tidak terlalu panjang lagi gitu. Nah ini penting menurut saya bahwa ini hanya sekedar menunjukkan bahwa beliau konsisten dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai politik yang memang menjaga netralitas, ya. Tapi apakah itu signifikan? Ya saya pikir tidak terlalu signifikan juga karena memang beberapa hari ke depan ini ya memang sungguh-sungguh menunjukkan perang yang sejati dalam konteks siapa yang mendapat dukungan dalam pilpres nantinya gitu. Pak Karang, katanya tidak terlalu signifikan nih kalau untuk elektoral. Ya saya kira begini, ini dari saya 2 poin ya. Yang pertama tentu ini buat kami, Mas Ganjar, Prof Mahfud, tentu ini bukan cuma sekedar soal menang kalah gitu ya, Prof Aldi ya. Saya kira termasuk saya kira banyak hal, termasuk saya sendiri, Mbak Disti. Saya kira saya juga terlibat begini karena terus terang didorong oleh keputusan MK gitu yang buat saya sudah sangat melampaui batas dan membuat kegelisahan dari banyak orang gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebetulnya makanya sekali lagi ini kami ingin mengajak bahwa di masa di era politik yang begitu modern ini, survei satu hal ya, tentu kita tidak bisa menafikan survei, tetapi ada instrumen-instrumen lain yang di dunia di negara-negara yang jauh lebih maju ini bahkan sudah menjadi instrumen utama untuk mengukur dampak dari masa kampanye atau pergerakan kampanye, yaitu tadi menggunakan big data, AI, dan kami menggunakan berbagai teknologi tersebut. Nah, yang ingin kami sampaikan tadi, meskipun niat utamanya adalah bukan ini di luar sekedar menang kalah, di luar soal pilpres gitu ya, tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa di era teknologi digital ini, menurut analisis big data kami, di mana kami menggunakan sentiment analysis yang begitu dalam, juga memanfaatkan teknologi AI, justru gerakan-gerakan moral dari Prof Mahfud ini juga Mas Ganjar, ya. Jadi menurut Anda jauh lebih berpengaruh begitu? Gerakan pragmatis itu justru menghasilkan sentimen positif yang paling tinggi. Jadi menurut big data kami, sentimen positif tertinggi sekarang bahkan sudah di atas 50%. Hampir 60% itu adalah di Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sebagian besar ini justru didorong oleh anak-anak muda. Nah ini saya kira satu hal yang tentu sangat menarik, apakah ini nanti akan translated menjadi votes gitu ya. Nah apakah gerakan moral ini yang kami tangkap betul-betul real karena ini big data yang sangat besar. Itu kalau dari big data internal bisa, dari menghasilkan sentimen positif yang begitu besar. Dan kalau ini nanti bisa mengejawantah menjadi vote, nah saya kira ini menjadi satu hal yang menarik. Di sisi lain, di debat kemarin apa yang dipertontonkan oleh, mohon maaf nih Mas Andre, Mas Gibran gitu ya, yang dalam tanda kutip mungkin agak merendahkan tokoh senior, tokoh bangsa seperti Prof Mahfud, itu sentimen negatifnya luar biasa besar. Bahkan itu menjadi trending di Twitter, di media-media sosial. Bagaimana kok seorang anak muda seperti Mas Gibran ini, baik yang di debat kemarin maksud Anda ya, melakukan sesuatu hal yang dinilai begitu merendahkan, begitu tidak menghormati tokoh nasional seperti Prof Mahfud dan Caimin. Pak Didu. Baik, Pak Didu, silahkan. Ada beberapa hal. Satu, saya setuju yang dikatakan Bung Andre bahwa melaporlah. Tapi fakta menyatakan Gibran saja sudah ditegur berkali-kali oleh KPU, selalu diulangi. Jadi kita kehilangan harapan kita melapor kemana saja. Karena cawapres saja ditegur setiap debat itu tetap jalan. Nah demikian juga laporan-laporan lain yang kita lakukan. Sehingga mohon maaf kalau digunakan cara sekaligus. Bung Andre menyelesaikan drama Korea, bukan. Menyampaikan kepada publik bahwa terjadi intervensi kekuasaan. Itu adalah sah, tidak dilanggar. Sambil melaporkan. Jadi, karena kita merasa tempat melapor agak tertutup,
atau terlambat ditangani, maka sekaligus dua dilakukan. Menyampaikan kepada publik bahwa terjadi intervensi dan melaporkan. Jadi jangan hanya melaporkan, kami tidak sepakat. Nah, yang tadi Prof. Al, saya justru mungkin perlu membaca lagi bagaimana melihat dinamika perubahan swing voter sekarang dengan kemajuan teknologi. Ibu-ibu sekarang sambil masak di dapur itu mendengarkan TikTok, membaca semua, dan itu dinamikanya tinggi sekali. Nah, saya agak kecewa tadi, mohon maaf, biasanya merefer data itu kan bukan dari salah satu calon, tapi Prof. Al malah merefer ke datanya Andre bahwa tinggal 3-5%. Data kami tidak seperti itu. Makanya sekarang kami betul-betul harus turun ke bawah dan Pak Anies tetap melakukan kampanye di udara, desak Anies, TikTok, dan lain-lain, karena persepsi publik ternyata tiap hari, tiap saat bisa berubah. Setelah debat kemarin, berubah lagi semua. Setelah kemarin Cak Imin di debat pertama itu agak menghormati Gibran, kemarin keluar aslinya, maka berubah lagi semua. Jadi mohon Prof. Al, ini kita survei adalah metode lama dengan karakter pemilih lama. Sekarang karakter pemilih berubah dan saya pikir tukang survei sangat sulit melakukan survei sekarang karena perubahan sikap pemilih itu bisa berubah setiap saat. Sehingga kami betul-betul percaya bahwa tiap hari, tiap saat seluruh timnas Amin itu harus melakukan menyadarkan rakyat bahwa pilihan terbaik adalah pasangan Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi saya pikir saya peneliti, saya paham statistik, dan guru statistik saya, Profesor Andi Hakim Nasution menyatakan statistik non parametrik seperti survei-survei itu jangan sama sekali gunakan apabila Anda belum mendekati sifat malaikat. Karena gampang sekali direkayasa. Baik. Semuanya masih dinamis, semuanya masih cair ya. Baik, begitu. Baik, Mbak Dido. Prof. Al, terakhir Prof. Al, bagaimana kemudian adu strategi yang memang harus dilakukan oleh ketiga paslon ini mengingat waktu yang begitu sempit, tinggal 20 hari lagi menjelang hari pencoblosan? Ya, sebelum saya jawab apa yang Mbak Adisi tanyakan, saya merujuk data 35% itu kan data yang diungkap ya. Barangkali Pak Didu, Pak Kara juga punya. Tapi yang ingin saya katakan, kalau memang 3-5% itu undecided, swing voternya lebih banyak lagi pastinya gitu. Nah, kalau dari Litbang Kompas sendiri 28,7% untuk undecided voters. Undecided voter berarti cukup besar itu. Jadi perbandingan nggak apa-apa Pak Sedidu. Saya pikir itu juga menjadi catatan bagi partai politik ya. Nah, yang kedua terkait dengan waktu yang terbatas ini. Jadi sebenarnya Mbak Adisti dalam konteks psikologi pemilih ini, kalau tidak ada hal-hal yang yang mengubah persepsi mereka terkait dengan calon presiden ini, apakah itu hoax, apakah itu black campaign, apakah itu berita-berita yang membuat pasangan calon presiden itu memang diyakini berbuat atau bertindak berperilaku seperti yang dibuat dalam hoax itu bisa mengubah persepsi masyarakat. Karena tidak semua masyarakat yang bisa check and cross check ya terkait dengan data itu. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu. Ini harus diwaspadai. Faktor jangka pendek ini sangat paling mudah mengubah persepsi. Nah, apalagi dengan media sosial hari ini yang menurut saya sangat-sangat bisa masif dan masuk kepada ruang-ruang pribadi orang seperti Pak Sedidu sampaikan di masak saja ketika ibu-ibu masak bisa mendapatkan informasi. Ini harus dijaga. Terutama Kominfo harus bisa menjaga informasi-informasi yang hoax itu. Jangan sampai ini mengubah persepsi dan merugikan pasangan calon presiden yang sedang berkontestasi. Itu yang harus dilakukan dalam 3 minggu ini, Mbak Adisti. Jadi jangan sampai kemudian seperti pemilu sebelumnya begitu bertebaran hoax, tapi ini kemudian kita harus tetap belajar begitu ya dari pemilu-pemilu yang sebelumnya begitu, saring dulu baru sharing begitu ya. Nah, kita akan adu strategi itu nggak apa-apa lah ya untuk kampanye asal memang sesuai dengan aturan, dan yang pasti adalah kita sepakat mungkin bahwa yang dimenangkan itu hati rakyat begitu ya, Bung Andre, Pak Didu dan juga Pak Kara serta Prof. Al. Kita nanti akan dialog di kesempatan yang lain. Terima kasih Prof. Al, Bung Andre, Pak Didu dan juga Pak Kara. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih semua.